Halo semuanya, di video ini gue mau sharing untuk menggunakan bot dari PP Boost untuk kita beli meme coin atau enggak yang token yang early di jaringan Solana. Jadi sebelum di checks atau centralized exchange, maka token tersebut dia bakal keluar dulu di decentralized exchange, sehingga untuk membelinya memang agak susah. Dia butuh DEX, decentralized exchange. Nah, di sini kita bisa membeli buy and sell secara cepat menggunakan token bot tersebut, yaitu PP Bots. Yang pertama, di sini gue udah siapin Oke, ini dia salah satu yang gue pakai. Sebenarnya ada Trojan dan juga ada PP Boost. Nah, di sini kenapa gue pakai PP Boost? Karena PP Boost dia bisa ada alert di ketika token tersebut honeypot. Tapi kita mesti double checkin terlebih dahulu apakah ini rug pull atau enggak honeypot. Oke, yang pertama di sini gue udah siapin packetnya. Nanti gue kirim link dari PP Boost-nya, karena hati-hati aja sih sebenarnya. Banyak yang PP Boost itu banyak yang palsunya juga. Nanti kalian malah ke drain, malah bahaya juga sih sebenarnya. Nah, di sini link dari PP Boost-nya, dia menggunakan Telegram ya. Dan di sini resminya ya, Twitter resminya PP Boost 888. Oke, kita lanjut, kita buka dulu di sini. Ini ada referral code-nya juga dari gua. Nah, di sini gue udah siapin Telegram yang kosong ya. Nah, di sini kita bisa start terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita pilih bahasa. Untuk bahasa kita menggunakan bahasa Inggris saja biar gampang. Nah, di sini kalian bisa import atau nggak generate wallet kalian ya. Kalau import wallet, mungkin kalian udah ada wallet Solana sebelumnya atau nggak generate wallet. Tapi menurut gua lebih baik kalian itu generate wallet sendiri. Takutnya kita kan harus kayak buat hati-hati juga sih sebenarnya. PP Boots ini kayak nggak 100% aman juga, tapi gue selama pakai ini sih aman-aman aja ya. Tapi lebih baik bedain lah dari wallet Solana kalian yang utama sama yang buat backtest gitu, atau nggak buat trading gitu. Nah, di sini kalian mesti copy paste ini karena dia akan 20 second otomatis delete. Please set private key properly. This message will be automatically delete after 20 second. Oke, kita copy paste terlebih dahulu di sini. Nah, dia otomatis akan terdelete karena itu bahaya ya. Ini gue buat contoh aja sebenarnya. Jadi di dalam wallet tersebut kita udah generate wallet, kita udah buat wallet itu, wallet addressnya ini dan wallet private key-nya ini. Untuk private key diusahakan kalian jangan sebarluaskan, karena kenapa? Semua orang bisa ngebuka wallet kalian menggunakan wallet private key tersebut. Oke, kita coba lanjut. Di sini kita udah otomatis buat wallet dan balance Solananya 0. Nah, kalau kalian mau deposit, maka copy paste dari wallet address kalian Solana itu. Tinggal copy paste, dan ini jaringannya menggunakan jaringan Solana ya, bukan jaringan BSC. Kalau kalian deposit menggunakan Binance, biasanya itu ada pilihan jaringan networknya atau chainnya. Kalian pilih chainnya Solana. Oke, kita copy paste aja ini. Nah, di sini kalian bisa buy and sell. Cara buy and sell-nya kalian tinggal cari token kontraknya. Di sini kalian bisa pilih token, bisa melihat token-token yang baru early itu beberapa jam atau beberapa menit yang baru rilis itu menggunakan DEX scanner. Di sini ada websitenya, kita buka dulu.
di sini kita buka dex scanner. Untuk bot ini kita botnya yang pakai jaringannya Solana ya. Jadi untuk token-token min yang di build atau yang dibangun di atas jaringan Solana. Nah, di sini kita buka dex Solana. Nah, di sini kalian bisa di kiri ini ada macam-macam, ada Solana, Ethereum, BSC, BES, dan Arbitrum. Nah, di sini kita pakai Solana aja. Kita di sini macam-macam. Ada trending by 5 minutes, 1 hour, 6 hour, 24 hour. Dan di sini ada top, volume atau transaction-nya. Nah, macam-macam ya. Transaction gainer yang paling tertinggi ada di 24 hour, 6 hour, 1 hour, dan 5 minutes. Nah, di sini coba kita coba ya, gainers kita pilih Rabbit aja di sini. Rabbit. Nah, cara ini basic dari screening wallet dari meme juga ya sebenarnya ya. Cara buat basic screeningnya itu kalian perlu cari address dari token tersebut. Di sini Rabbit kita copy paste aja dari wallet tersebut. Terus kita ke check XYZ. Check XYZ itu dia bisa nge-track apakah ini token danger atau good. Kita cek terlebih dahulu token tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen yang perlu kalian pertimbangkan lah untuk kalian beli suatu token. Pertama di sini ada risk analysis ya, good atau danger. Biasanya kalau misalnya good ya emang good, dan kalau misalnya bahaya dia ada peringatan di sini danger untuk risk analysis ya. Nah, untuk min untuk supply-nya kalian pertimbangin dulu, biasanya 1 billion atau million, dan di sini ada 557 million ya, berarti sirkulasi total jumlah supply dari token tersebut 557 juta token. Kreatornya, market cap-nya, min authority-nya, dan LP lock. Sebisa mungkin LP lock-nya 99 ke atas ya, biasanya 99,98, 99, dan juga 100. LP lock ini sangat perlu ya, kalau bisa ya 100 aja sih sebenarnya, main aman itu 100. Nah, kita lihat di bawah lagi, di sini marketnya ada di Raydium dengan address ini, pairnya Rabbit, Solana, LP min, dan liquidity and LP lock-nya. Liquidity-nya dia kecil banget ya, cuma 23.000 aja ya, $23.000 untuk top holdersnya. Nah, top holders kalau bisa dia presentasinya jangan terlalu besar. Kenapa? Soalnya kalau misalnya dia terlalu besar, takutnya dia malah rug pull, yang dimana ini tuh bisa jadi account ini punyanya developer, sehingga kalau misalnya udah ada pembeli yang banyak, maka developer itu ngejual dengan wallet address yang berbeda gitu. Jadinya kalau bisa presentasinya di bawah 10% atau enggak ya mentok-mentok 15% untuk yang top holdersnya ya. Dan di sini kalau bisa ya 15% atau enggak 20% masih oke lah untuk top holdersnya. Sehingga itu kenapa top holders nggak boleh banyak-banyak persentasenya, karena biar token tersebut dibagi rata, sehingga sewaktu-waktu ada yang mau jual dengan jumlah yang banyak, maka itu menyebabkan suatu token itu berkurang harganya. Jadi kayak supply and demand, apabila penjualan lebih banyak dibandingkan pembelian, maka harga tersebut malah turun gitu loh. Nah, di sini menurut gue Rabbit masih dibilang oke ya. Kalau dibilang bagus enggak, karena holdersnya tinggi banget. Kalau dibilang dia bakal scam atau enggak, ini enggak sih. Soalnya ada dua kemungkinan token ini bakal jatuh. Yang pertama, banyak orang yang jual, atau enggak salah satu ini mungkin yang 20% persentasenya
walletnya developer sus gitulah intinya, kayak developer buat second account wallet, dan wallet tersebut punya token yang banyak dan dia bisa ngejualnya gitu. Dua hal tersebut bisa membuat token itu turun drastis ya harganya. Yang pertama tadi, yang kenapa bisa buat token itu turun, yang pertama developer punya dua wallet ya, dua wallet, dan satu walletnya itu punya token yang banyak dan dia ngejualnya. Dan yang kedua, pengguna atau enggak semua pemilik lebih banyak menjualnya dibandingkan pembelian, jadi kayak supply and demand. Paling itu aja sih sebenarnya untuk Rabbit ini, oke untuk dibeli. Sini menu baik, bisa kita copy aja addressnya, token kontrak addressnya, yang kita bisa lihat di sini. Ini sumber market capnya 2,5, price-nya 0,005, buy grupnya ya kalau bisa grup buyernya banyak ya, sebisa mungkin sebanyak mungkin. Karena kenapa, pembeli tersebut udah banyak, jadi yang membeli token itu banyak banget gitu. Security-nya di sini bisa kita lihat security-nya, apakah ini pot, biasanya renounce-nya, checklist, RP burn, dan freeze revoke. Top 10-nya 31, holder ya, top 10 holdernya 31. Kalau kita lihat di sini back and check, copy paste, ini LP lock-nya 100%, terus supply-nya cuma 421 million ya, 421 juta, ininya persentasenya 25. Oke, seharusnya aman sih, ini aman, tapi banyak yang jual aja. Nah, di sini juga ada bird A-nya, kita bisa lihat bird A-nya. Bird A fungsinya kita bisa lihat filter value-nya. Di sini gue biasanya manfaatin filter value-nya sih. Jadi kalian bisa lihat whales-nya, terus ini kayak masih serp itu udang, lumba-lumba, dolphin, terus ada whales-nya. Jadi kita bisa nge-tracking dari wallet whales tersebut. Ini biasanya 1k 1000 sampai 10.000, ini 10.000 ke atas, dan ini cuma 1k ke bawah. Pembelian 1k $1.000. Nah di sini kayak contohnya ada buying, dia sebanyak berapa, value-nya, penjualannya berapa. Dolphin juga di sini bisa dilihat juga pembeliannya. Jadi semua dari blockchain itu sebenarnya bisa di tracking semua sih sebenarnya, asal ada addressnya, asal ada ininya juga bisa. Yang penting kalian pintar cari platform untuk pengecekannya. Jadi gitu ya. Di sini kita lihat Solana semuanya udah. Kita ke menu lagi, menu. Di sini kalian bisa ngecek asetnya. Ketika kalian beli aset tersebut, kan misalnya udah kita masukin, oke, kita dari awal ya, no data, oke, berarti nggak ada datanya. Kita masukin mod ini ya. Pertama kan kita ke menu, tampilan awal, cara pembeliannya, buy and sell. Kamu bisa masukin address token kontraknya ya, yang kamu pengen beli. Di sini contohnya MOTH, dan kalian bisa isi dulu Solana kalian ke wallet ini. Terus kalian mau beli berapa Solana, buy berapa Solana, 0,1, 0,5, 1 Solana, 3 Solana, 5 Solana, atau enggak buy dengan yang kalian mau, jumlah yang kalian mau. Contohnya enter, misalnya mau beli di 0,15 gitu, kalian bisa enter. Karena di sini nggak ada balance-nya, jadi nggak bisa ya. Oke. Kalian kalau misalnya sell, bisa sell 50%, sell 100%, atau sell berapa persen dari jumlah yang kalian punya. Ada limit order juga. Oke, sampai sini udah jelas ya cara belinya ya, gampang lah ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung aja ke help ini, dia ngasih official manualnya. Di sini kalian bisa baca-baca. Kalian diarahin ke tokennya. Hapus dulu. Nah,
introducing new user, gimana ininya, wallet setup walletnya. Nah, kalian bisa lebih dari beberapa wallet ya. Test and buy sell. Nah, gitu contohnya. Di sini ada juga limiter settingannya sebenarnya turbo slippage-nya 20%, anti max slippage-nya 49%, pump slippage-nya 20%. Jadi kalian kayak untuk settingannya lebih baik ngikutin yang ada default aja ya, settingan default, settingan settingan dasarnya lah gitu. Ini nggak usah masalah ya. Kita tinggal menu, oke, paling itu aja pakai PP Boost ini Solana. Dan ntar gue bakal di video berikutnya gue bakal ngasih tahu kalian gimana cara belinya secara langsung pakai token tersebut. Di sini gue belum nemu token yang bagus sehingga gue nggak beli token tersebut. Oke, sekian dari gue, semoga bisa dapat dimengerti kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.